Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke sejarah ya. Nah, untuk materi hari ini itu adalah mengenai peradaban awal manusia di Indonesia, part yang kedua, gitu ya. Jadi kalau kemarin itu part yang pertama, ini part yang kedua. Mengingatkan pertemuan yang kemarin mengenai zaman praaksara yang dibagi menjadi beberapa ilmu. Kalau ilmu yang geologi itu berarti berdasarkan kondisi bumi ya, geo. Arkeologi berdasarkan peninggalan budayanya, dan juga yang terakhir sistem kemasyarakatan. Kalau yang kemarin part pertama kita membahas mengenai ilmu geologi, untuk part yang kedua kita membahas mengenai ilmu arkeologi. Jadi nanti harus kalian ingat-ingat, geologi dengan arkeologi bedanya adalah di kata belakangnya. Kalau geologi itu ciri khasnya adalah belakangnya zoikum. Kalau arkeologi ciri khasnya adalah litikum. Gitu ya. Untuk selanjutnya, mengenai slide yang ketiga ini, kenapa saya hanya menampilkan ilmu arkeologi dan sistem kemasyarakatan? Karena di sini saya jelaskan, ilmu arkeologi dan sistem kemasyarakatan itu memiliki ciri yang sama. Saya tekankan lagi, memiliki ciri yang sama. Jadi nanti seandainya kalian nanti mendapatkan pertanyaan mengenai arkeologi, ya, padahal saya tidak menerangkan mengenai ciri arkeologi, tapi kalian sudah saya terangkan sistem kemasyarakatan, ciri mereka itu sama. Jadi di sini saya sebutkan zaman Paleolitikum itu sama cirinya dengan zaman berburu dan meramu tahap awal. Zaman Mesolitikum itu sama cirinya dengan berburu dan meramu tahap lanjut. Sedangkan yang selanjutnya Neolitikum, Megalitikum itu sama dengan bercocok tanam, dan yang terakhir zaman logam itu sama dengan zaman perundagian, gitu ya. Nah, untuk hari ini, nanti yang akan kita bahas ini adalah mengenai masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana atau awal, atau dikenal dengan zaman Paleolitikum juga bisa. Terus berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut atau dikenal dengan zaman Mesolitikum, bercocok tanam atau Neolitikum, Megalitikum, perundagian atau zaman logam, gitu ya. Nanti kita juga membahas mengenai manusia purba, ada Meganthropus, Pithecanthropus, sama Homo. Dan yang terakhir yang akan kita bahas adalah asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Ini yang akan kita bahas di pertemuan kali ini. Masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana atau tingkat awal. Kenapa saya tuliskan Paleolitikum atau zaman batu tua? Karena cirinya sama, seperti yang tadi saya sampaikan ya di sebelumnya. Nah, ini karakteristiknya. Masa berburu dan mengumpulkan makanan itu pada tingkat sederhana berlangsung pada kala Pleistosen atau pada masa Pleistosen. Terus pada masa ini manusia itu hidup dalam kelompok kecil, jadi paling hanya berdua atau bertiga atau berempat, maksimal itu berlima, gitu ya. Tujuannya kenapa mereka berkelompok itu agar mempermudah dalam berburu dan melindungi kelompok mereka. Di masa ini manusia juga hidupnya itu berpindah-pindah atau nomaden bahasa kerennya, dengan tujuan untuk mencari lokasi yang mampu mensuplai sumber makanan untuk mereka. Ini bisa dikatakan bahwa zaman tersebut manusia itu hidupnya masih bergantung pada alam. Jadi mereka masih berpindah ke sana kemari ketika mereka merasakan ada hawa dingin, mereka kedinginan. Ketika mereka merasa ada hujan, mereka kehujanan, dan seterusnya. Jadi intinya itu mereka masih tergantung pada alam. Kalau di sini di Cilacap misal kebetulan stok makanan enak-enak itu habis, maka mereka akan pindah mencari stok makanan enak di tempat yang lain, kayak gitu misal. Jadi itulah yang dikatakan nomaden dan hidup bergantung pada alam. Pendukung kebudayaan ini manusianya itu adalah Pithecanthropus dan juga manusia wajak atau Homo wajakensis. Alat yang digunakan atau hasil budayanya itu ada kapak genggam dan kapak perimbas, gitu ya. Bentuknya sebenarnya kapak genggam, kapak perimbas hampir sama, itu sama seperti kerikil, hanya ukurannya lebih besar. Ya, kapak genggam, kapak perimbas ini adalah alat yang masih kasar. Jadi nanti ada tingkatannya. Berburu, mengumpulkan makanan tingkat sederhana atau tingkat awal itu alatnya semuanya masih kasar. Contohnya kapak genggam dan kapak perimbas. Jadi nanti kalau ada pertanyaan, misal zaman Paleolitikum, alat yang digunakan apa? Jawabannya ya kapak genggam dan kapak perimbas. Hasil budaya zaman Paleolitikum apa? Jawabannya juga sama, kapak genggam dan kapak perimbas. Hasil budaya masa berburu mengumpulkan makanan tingkat sederhana apa? Jawabannya juga kapak genggam dan kapak perimbas. Terus yang selanjutnya adalah food gathering. Food gathering itu artinya berburu dan mengumpulkan makanan.
gitu. Jadi kalau bagi kalian-kalian yang sukanya berburu dan mengumpulkan makanan, berarti kalian sedang menjalani masa Paleolitikum atau zaman batu tua. Berburu makanan kemana? Berburu makanan kemana? Kalau zaman sekarang bahasanya tuh hunting makanan gitu kan ya. Sebenarnya itu maksudnya adalah food gathering. Di zaman ini kebudayaan dibagi dua, yaitu budaya Pacitan dan budaya Ngandong. Selanjutnya, masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut atau dikenal Mesolitikum atau zaman batu madya. Tadi disampaikan, cirinya sama gitu ya. Karakternya, pada masa ini mulai timbul usaha untuk tinggal secara tidak tetap. Yang tadinya kan berpindah-pindah tuh. Nah, ini mereka mulai memikirkan untuk tinggal, tetapi tidak tetap. Jadi istilahnya kayak kalau bahasa sekarang itu ngekos, ngontrak kayak gitu ya. Nah, mereka tinggalnya di mana? Mereka tinggalnya itu di gua-gua alam atau gua-gua paying atau namanya udah cak yang berada di dekat pantai atau kita kenal dengan nama Abrysosros gitu ya. Jadi mungkin nanti ada kalau seandainya ada pertanyaan, Abrysosros itu apa sih? Itu adalah gua tempat tinggal manusia purba yang berada di dekat sungai atau di dekat laut kayak gitu. Mulai mengenal budaya tingkat sederhana seperti cap telapak tangan di dinding gua. Jadi kalau misal seandainya kalian pernah bermain di gua, entah itu di gua manapun, ketika kalian melihat di dinding gua itu ada cap-cap tangan yang zaman dahulu loh ya, bukan cap tangan yang model sekarang kayak dicat dan sebagainya yang itu adalah bentuk budaya tingkat sederhana di zaman itu. Mereka ketika tinggal di sana, mereka sambil istilahnya seperti menghiasi dinding-dinding gua dengan cara memberikan cap telapak tangan atau memberikan lukisan sederhana. Mungkin kalau kalian sering nonton film kartun ya, itu biasanya ada gambar-gambar yang di sekitar dinding gua itu adalah mengenai budaya lukis sederhana gitu ya. Nah, untuk cap telapak tangan di dinding gua ini pun ada artinya. Jadi kalau cap telapak tangannya full, ya jarinya 5 itu full, itu berarti dan berwarna merah itu berarti menandakan bahwa itu penghormatan terhadap roh nenek moyang. Sedangkan untuk cap telapak tangan tetapi tidak full, misal jarinya hanya 2 saja atau jarinya hanya 3 saja, itu berarti menandakan sedang berduka. Ada beberapa kerabat atau anggota dalam kelompoknya yang meninggal gitu. Pada masa ini juga ada penemuan dan pemanfaatan api. Jadi masa ini itu api ditemukan ketika masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut ini api ditemukan. Jadi kita mulai bisa memasak dengan menggunakan api ya dari awal ini, dari masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut atau Mesolitikum gitu ya. Jadi dari sinilah manusia purba mulai memperkenalkan kita caranya membuat api yang sederhana ya. Jadi sampai sekarang ini benar-benar sangat berguna. Terus selanjutnya berdasarkan hasil penelitian ditemukan cikal bakal pertanian. Pertanian pun juga sudah ditemukan di masa ini. Tapi dengan cara berpindah-pindah. Jadi modelnya itu seperti ladang berpindah atau berhuma. Mungkin kalian ketika di SD atau di SMP pernah mendengar berhuma atau ladang berpindah. Jadi ketika mereka mau membuat ladang atau membuat sawah kayak gitu, mereka itu akan melakukan yang namanya slash and burn, tebang dan bakar gitu. Jadi pohon-pohon yang ada di hutan itu ditebangi, dibakar, kemudian setelah rata hanya tinggal tanahnya saja, maka mereka kemudian akan menanami dengan tanaman baru atau tanaman makanan yang akan mereka makan kayak gitu. Jadi istilahnya perkebunan yang mereka punya itu dari hasil slash and burn. Terus yang selanjutnya food gathering tahap lanjut. Food gathering tahap lanjut itu berarti berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut. Itu intinya sudah mereka olah walaupun setengah matang kayak gitu ya. Nah, kalau tadi mengenai alat di zaman berburu meramu mengumpulkan makanan tingkat awal atau tingkat sederhana, alat yang digunakan itu masih kasar. Ketika zaman ini tingkat lanjut ini alat yang digunakan itu setengah kasar
gitu. Jadi alatnya setengah kasar, hidupnya setengah berpindah-pindah atau dikatakan dengan semi sedenter gitu ya. Terus berburu meramunya juga setengah lebih modern. Nah, alat yang digunakan itu terdiri dari 3 bahan, yaitu ada alat dari batu, alat dari tulang, sama alat serpih. Alat dari batu dikenal dengan pebble culture atau budaya kapak batu atau budaya kapak Sumatera. Alat dari tulang dikenal dengan bone culture atau budaya tulang sampung. Sedangkan yang terakhir alat serpih atau serpihan itu dikenal dengan flex culture atau budaya alat serpih atau budaya toala. Selanjutnya adalah masa bercocok tanam atau sama dengan Neolitikum atau zaman batu muda ya. Pada masa ini manusia mulai hidup menetap seperti sekarang, kayak manusia modern ya, punya rumah yang tetap atau dikenal dengan nama sedenter. Menetap itu sedenter. Jadi tadi urutannya kalau yang gampangnya aja, Paleolitikum itu masih nomaden, Mesolitikum itu semi sedenter, kalau Neolitikum itu sudah sedenter atau menetap. Di sini disebutkan mereka sudah mulai menetap di suatu tempat di wilayah terbuka yang dekat dengan sumber air. Mereka pasti akan memilih tempat yang terbuka dan dekat dengan sumber air, ya, atau danau atau sungai. Bahkan terkadang mereka membuat parit di sekitar tempat tinggal mereka untuk melindungi diri dari serangan binatang buas atau dari kelompok lain. Jadi sudah mulai maju pemikirannya. Di sana juga disebutkan mulai terbentuk desa kecil dengan bercocok tanam sederhana dengan sistem lahan kering dan menjinakkan hewan-hewan tertentu. Jadi nanti di sini dikatakan masa bercocok tanam itu karena mereka itu sudah mulai mahir bercocok tanam dan juga sudah mulai mahir berternak ya, sudah mulai mahir berternak. Jadi mereka sudah bisa membedakan ini adalah hewan untuk diternakan, ini adalah hewan untuk dimakan, ini hewan yang tidak boleh dimakan, atau ini adalah hewan yang bisa dipergunakan untuk membantu pekerjaan mereka, kayak gitu. Mereka sudah mengenal sistem barter dan sudah ada kepercayaan mereka itu adalah animisme, dinamisme, serta totemisme. Animisme itu kepercayaan terhadap roh nenek moyang, dinamisme itu kepercayaan terhadap benda-benda gaib yang mempunyai kekuatan, sedangkan totemisme itu adalah kepercayaan terhadap binatang-binatang yang dikeramatkan. Jadi animisme itu kepercayaan terhadap roh nenek moyang, dinamisme terhadap benda-benda gaib, totemisme terhadap binatang yang dikeramatkan. Nah, sampai sekarang ini sebenarnya masih ada. Kayak mungkin kalian takut sama hantu, atau kalian mungkin merasa bahwa ini masih ada bah buyut atau dan sebagainya, itu animisme. Kalau dinamisme contoh, misal kalian lewat di depan rumah, kalian merasa ada hawa-hawa yang nggak enak, atau mungkin kalian merasa ini di pohon ini ada yang nunggu. Nah, itu berarti kalian dinamisme. Kalau yang totemisme ini masih dipergunakan sampai sekarang oleh agama Hindu ya, salah satu agama Hindu ya, oleh agama yaitu agama Hindu. Mereka masih mengkeramatkan hewan sapi gitu. Terus di masa ini dikenal juga adanya revolusi Neolitik atau perubahan dari food gathering menjadi food producing. Apa maksudnya? Food gathering tadi kan berburu. Ketika tadi saya menjelaskan mengenai zaman Paleolitikum sama Mesolitikum itu juga masih gathering, mereka masih berburu. Tapi ketika zaman Neolitikum mereka sudah food producing. Mereka sudah bisa memproduksi sendiri, ya, bertanam. Ketika tanaman mereka sudah dipanen, mereka tanami lagi. Itu yang dikatakan food producing. Ketika hewan-hewan mereka itu kira-kira sudah mulai habis, mereka cari lagi untuk diternak lagi. Alat yang digunakan adalah kapak lonjong dan kapak persegi. Terus kemudian ada food producing. Oke, untuk selanjutnya tadi ada yang tertinggal di masa bercocok tanam, di mana pada masa bercocok tanam itu mulai masuk bangsa Proto Melayu ya, atau Melayu tua, di mana Melayu tua ini membawa budaya Bakson Hobin atau budaya batu gitu ya. Nah, untuk yang selanjutnya adalah masa perundagian atau zaman logam, disebut juga dengan Bronze Iron Age.
Berasal dari kata undagi dalam bahasa Bali. Jadi undagi itu bahasa Bali ya, yang artinya adalah golongan orang yang mempunyai keterampilan atau mempunyai usaha tertentu. Undagi ini juga dikatakan sebagai kayak tukang ya. Nah, ini dikatakan di sini masa perundagian atau masa zaman logam itu mulai terbentuk yang namanya desa. Jadi desa-desa yang ada sekarang kayak dusun, desa itu sudah mulai ada ketika masa perundagian atau zaman logam. Terus kemudian meningkatnya jumlah populasi manusia tentunya karena meningkatnya teknologi dan kesejahteraan hidup. Jadi di masa perundagian atau zaman logam ini orang-orangnya sudah mengenal yang namanya barang-barang yang berasal dari unsur logam ya, seperti kayak pisau, terus kayak ada panah, mata panah dan seterusnya gitu. Kalau mungkin kalian pernah nonton film-film eh, barat, contohnya kayak 300, itu kan semuanya, hampir semuanya itu dari besi dan sebagainya, itu juga penggambaran zaman-zaman logam. Di sana banyak sekali orang-orang yang berprofesi sebagai tukang pengrajin logam. Berburu bukan sebagai pemenuhan kebutuhan, tetapi sebagai mata pencaharian dan pembuktian tingkat kedewasaan dan kegagahan. Ini pernah ada di film kartun ya. Jadi mungkin kalau kalian pernah menonton film kartun yang ada unsur sejarahnya, coba diresapi, dipahami ini sedang menceritakan sejarah zaman apa kayak gitu. Jadi ada suatu desa yang membuktikan tingkat kedewasaannya itu dengan cara melakukan berburu gitu. Terus yang ini yang sering keluar adalah dikenal teknik pembuatan alat logam, ada dua, yaitu ecair perdu dan bivalve. Ecair perdu itu berarti teknik lilin, sedangkan bivalve itu adalah teknik setangkup ya. Ecair perdu teknik lilin ini dengan cara mencampurkan lilin di dalam pembuatan logamnya, sedangkan bivalve itu kita membuat tangkupan atau membuat cetakan, istilahnya kayak gitu. Kalau ecir perdu itu hanya bisa digunakan satu kali karena ketika nanti cetakannya sudah jadi, lilinnya akan dipecah dan tidak bisa digunakan lagi ya. Sedangkan bivalve itu adalah cetak setangkup atau tangkupan atau cetakan, kita bikin cetakan jadi bisa digunakan berkali-kali. Ini yang sering digunakan oleh masyarakat sekarang, menggunakan teknik bivalve atau cetakan. Diling-iling ya. Jadi ecir perdu itu berarti teknik lilin, sedangkan bivalve itu berarti teknik setangkup atau cetakan. Terus yang selanjutnya adalah mengenal sistem pengairan untuk kebutuhan pertanian. Jadi irigasi itu sudah mulai berkembang ketika masa perundagian. Alat yang digunakan atau hasil budayanya itu ada kapak corong, candrasa, moko, nekara, bejana perunggu dan sebagainya. Nah, di antara alat-alat ini yang nanti sering ditanyakan itu biasanya nekara. Bukan neraka ya, nekara. Nekara itu adalah gendang atau genderang untuk pemanggil hujan. Bentuknya seperti dandang gitu. Kalau mungkin kalian pernah lihat dandang, lah itu bentuknya nekara seperti itu ya. Jadi itu digunakan untuk memanggil hujan. Sedangkan moko ini juga sering ditanyakan. Moko itu adalah nekara yang ukurannya lebih kecil. Nekara ukurannya kecil yang digunakan sebagai mas kawin. Selanjutnya, mulai masuk bangsa Deutero Melayu atau Melayu Muda dengan membawa budaya Dongson. Kalau tadi itu Proto Melayu atau Melayu Tua membawa budayanya Bakson Hobin, sedangkan Deutero Melayu ketika perundagian ini membawa budaya Dongson. Yang selanjutnya adalah jenis-jenis manusia purba di Indonesia. Untuk yang kemarin mungkin sudah saya jelaskan, bahkan sudah ada gambarnya, sudah ada contohnya. Ini manusia jenis purba, manusia purba jenis apa gitu ya. Nah ini lebih rinci lagi biar kalian lebih gampang ketika nanti mempelajarinya. Di sini ada jenis Meganthropus, penemunya siapa, tahun berapa, ciri-cirinya. Pithecanthropus, penemunya, ciri-cirinya. Homo, penemunya dan ciri-cirinya ya. Bisa nanti kalian dipelajarin dan kemudian dicatat, jangan lupa, karena ini adalah materi yang kemarin. Selanjutnya adalah asal usul nenek moyang bangsa Indonesia. Nah, ini asal usul nenek moyang kita nih. Di sini dijelaskan, di situ ada gambar peta
Kalau yang warna merah itu Proto Melayu. Proto Melayu tadi apa? Melayu tua ya. Yang kedua ada garis warna hijau, itu adalah Deutero Melayu atau Melayu muda. Tuh. Di sini disebutkan, dijelaskan bahwa seiring dengan terjadinya bencana alam dan peperangan antar kelompok menjadi faktor utama bagi ras Mongoloid untuk melakukan migrasi. Jadi bisa dikatakan di sini udah ada bocorannya nih. Berarti nenek moyang kita dikatakan dari ras Mongoloid. Mongoloid itu dari sekitar daratan Cina sana. Kita ini termasuk orang-orang Cina loh. Nah, mereka dari ras Mongoloid ini melakukan migrasi atau berpindah meninggalkan Yunan. Yunan itu Cina ya, di Asia Tenggara ke pulau-pulau Nusantara antara tahun 5000 sampai 3000 tahun yang lalu. Nah, bisa dibayangkan 5000 sampai 3000 tahun yang lalu mungkin masih asli Cinanya, ya kan? Yang sisipit, kulitnya putih, ada yang kuning langsat, kuningnya bagus ya. Nah, kalau sekarang karena selama 5000 tahun itu kita sering jalan-jalan ya, mungkin nenek moyang kita yang lain itu kan jadinya menimbulkan adanya perubahan bentuk fisik. Ya, kita ada mungkin ada yang sekarang kulitnya lebih ke coklatan atau lebih ke kehitaman ya kan. Jadi berbeda dengan nenek moyang kita awal-awal. Nah, dalam proses migrasi gelombang tersebut, ras Proto Melayu ikut meninggalkan Asia Tenggara menuju pulau-pulau di Nusantara. Gelombang pertama orang-orang Mongoloid, ras Mongoloid itu dikatakan dengan Proto Melayu. Tadi juga jawabannya adalah Melayu tua. Otomatis yang pertama kali ke Indonesia, ke Nusantara adalah Proto Melayu. Yaitu saat orang-orang Mongoloid dari utara menyerbu wilayah dihuni oleh ras Proto Melayu di sepanjang Sungai Irrawaddy, Salween, dan Mekong. Ya, ini ada di sekitar daerah Yunan gitu. Nah, akibat dari migrasi ras Proto Melayu ini atau ras Mongoloid ini, ras Melanesia. Siapa sih ras Melanesia? Ras Melanesia itu adalah orang-orang yang dulu lebih dahulu tinggal di Pulau Nusantara. Bisa dikatakan bahwa ras Melanesia ini adalah orang-orang asli dari Nusantara gitu ya. Ras Melanesia ini kemudian terdesak ke pedalaman. Makanya kalau orang-orang kalau kepingin lihat orang-orang Indonesia atau Nusantara asli itu ya orang-orang pedalaman yang dari suku-suku pedalaman gitu ya. Itu cantik-cantik, ganteng-ganteng. Nah, antara tahun 300 sampai 200 SM terjadi migrasi gelombang berikutnya dari ras Deutero Melayu yang dengan cepat membaur atau bergabung atau bercampur dengan ras Proto Melayu. Jadi ras Deutero Melayu atau Melayu muda ini mereka kemudian bercampur dengan Melayu tua. Nah, keturunan dari hasil Proto dengan Deutero ini kemudian menjadi penghuni utama Kepulauan Nusantara di samping ras Melanesia. Jadi kita ini termasuk kalau yang mungkin yang seperti kita ini mungkin termasuk keturunan dari Proto Melayu dan Deutero Melayu ya, dan juga sambil berdampingan dengan ras Melanesia yang kebanyakan berada di suku-suku pedalaman. Selanjutnya, ini adalah suku-suku di Indonesia peninggalan dari Proto Melayu dan juga Deutero Melayu. Untuk Proto Melayu itu contohnya ada suku Batak, suku Papua, suku Dayak, suku Toraja, Bali, dan juga Sasak. Untuk peninggalan dari Deutero Melayu sendiri ada suku Jawa, suku Sunda, suku Minang, dan juga suku Bugis. Ini adalah gambaran dari asal-usul nenek moyang Indonesia. Ada Proto Melayu, Deutero Melayu, dan Papua Melanesoid. Ya. Proto Melayu di sini disebutkan membawa peradaban batu atau tadi saya sampaikan Bakson Hoabin. Ya, kebudayaan Bakson Hoabin. Rambutnya lurus, kulit kecoklatan, matanya sipit, bertempat tinggal di pantai Sumatera Utara, Kalimantan Barat, dan Sulawesi Barat. Percampuran ras Proto Melayu dan penduduk asli menghasilkan suku Batak, Dayak, Toraja, Alas, dan juga Gayo. Berikut adalah peta persebaran Proto Melayu dan juga Deutero Melayu. Ya, bisa dilihat Proto itu yang merah, sedangkan Deutero itu yang hitam. Gitu. Kalau untuk Proto Melayu itu ada jalur barat dan juga jalur timur.
jalur barat itu berarti yang melewati Sumatera, yang warna merah dilihat ya, Sumatera, terus Kalimantan, terus Jawa, terus ada Bali. Itu untuk yang jalur barat. Sedangkan jalur timur itu ada lewat Filipina, terus kemudian masuk ke Sulawesi, terus juga sebenarnya ini masuk ke Papua ya. Nah, untuk Proto Melayu ini nanti yang di jalur barat menghasilkan kapak persegi. Ini nanti sering keluar, diingat-ingat, saya ulangi lagi. Untuk yang Proto Melayu di jalur barat nanti menghasilkan kapak persegi, sedangkan Proto Melayu jalur timur yang dari Sulawesi ke Papua itu nanti menghasilkan kapak lonjong. Jadi nanti kalau ada pertanyaan, kapak lonjong itu banyak ditemukan di mana gitu. Pusatnya ada di sekitar Sulawesi dan juga di Papua. Sedangkan kapak persegi itu adalah hasil dari Proto Melayu yang melewati jalur barat. Nah, untuk Deutero Melayu itu yang berwarna hitam garisnya dari Yunan ke Sumatera, ke Jawa, ke Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, sama ke Bali juga, ke Nusa Tenggara gitu ya. Selanjutnya Deutero Melayu atau Melayu Muda, penjelasannya adalah membawa peradaban Dongson atau peradaban logam. Peradaban Deutero Melayu ini dapat dijumpai di sekitar Malaka. Malaka itu yang di sekitar Sumatera dan Malaysia itu ya. Sumatera, Kalimantan, Filipina, Sulawesi, Jawa, dan Nusa Tenggara Timur. Ras Deutero Melayu sulit dibedakan dengan Proto Melayu karena percampuran ras tadi. Ya, ras Deutero Melayu meliputi seluruh penduduk Indonesia kecuali orang Papua. Nah, yang terakhir adalah ras Melanesoid yang tadi saya sampaikan bahwa ini sudah lebih dahulu berada di Indonesia, di Nusantara, sebelum Proto dan juga sebelum Deutero datang. Jadi bisa dikatakan ini adalah istilahnya asli ya Indonesia di sini. Nah, ini nanti Melanesoid ini nanti akan tersingkirkan atau istilahnya adalah terkesampingkan dan akhirnya mereka menetap di pedalaman-pedalaman. Di sini sampaikan tersebar di Lautan Pasifik, Papua Barat, Ambon, Maluku, dan Nusa Tenggara Timur. Kedatangan Melanosoid di Nusantara yaitu pada 70.000 sebelum Masehi. Oke, terima kasih. Sekian dari pertemuan hari ini. Ya, untuk selanjutnya nanti masih ada asal-usul kehidupan manusia yang part ketiga, gitu ya. Jadi hari ini silakan kalian catat dulu. Kalau seandainya ada sesuatu yang mau ditanyakan, boleh nanti langsung masuk ke via grup gitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.